Beli sayur dan buah semangka, dijual pedagang pakai sepeda. Budaya Batu Jalur semakin berjaya, ekowisata negeri tercinta. Kuasa Tuhan beri maju, bariku kita membangun negeri bersatu. Marilah kita bersatu. Berikan uang, tidak kamu dukunglah kamu kegiatannya. Lah makhluk makluman pada langgang makluman banyak. Kurang tolong maino pergi. Dah bela ikan si gini-gini. Dan sehat bahasa oh itu boleh. Mualah itu kamu membangun bumi. Bersatu, bersatu negeri maju. Dengan semangat Batu Jalur, kita wujudkan Kabupaten Kuantan ini sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Provinsi Riau. Marilah kita bersatu, bariku kita membangun negeri sayur selangga, serius sekato, seajun pemerintah, kita dukung bersama. Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di bagian selatan Provinsi Riau merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Secara geografis, Kabupaten Kuantan Singingi berada pada posisi lintang utara 0,00, lintang selatan 1,00 dan bujur timur 101 sampai 101,55. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 7.656,03 km bujur sangkar. Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan dan 218 desa serta 11 kelurahan. Jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 323.047 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 166.061 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 156.986 jiwa. Secara umum, potensi daerah berkaitan dengan sumber daya alam bersandar kepada berbagai sektor antara lain sektor perkebunan, sektor industri, sektor tanaman pangan, sektor energi sumber daya mineral, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata. Sebahagian sektor ini merupakan mata pencaharian penduduk dan juga sebagai pendapatan daerah. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam,
serta menyimpan berbagai potensi ekonomi, Kabupaten Kuantan Singingi menjanjikan banyak kemungkinan di masa depan, didukung letak geografis yang strategis, serta ditunjang tersedianya infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang positif. Daerah ini merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era global. Sektor tanaman pangan merupakan potensi sumber daya alam yang terbarukan. Adapun hasil dari sektor ini merupakan kebutuhan dasar dalam pemenuhan kecukupan gizi masyarakat, sehingga dapat mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu daerah. Luas tanam padi tahun 2014 seluas 15.411 hektar, luas panen 11.177 hektar dengan produksi 51.986,09. Untuk tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, luas tanam palawija 975 hektar dengan produksi 5.483,10 ton. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap beberapa komoditi pertanian, khususnya tanaman pangan, beberapa program telah dilaksanakan dan terjadi peningkatan produksi yang menguntungkan petani. Namun secara keseluruhan, peningkatan produksi tersebut belum terpenuhinya ketersediaan terhadap komoditi tertentu, seperti padi atau beras. Untuk sayur-sayuran yang terdiri dari kacang panjang, cabai rawit, terong, ketimun, kangkung, dan bayam memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Kuantan Singingi. Di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Benai dan Kecamatan Gunung Towar, petani yang tergabung dalam kelompok tani memprioritaskan tanaman cabai sebagai tanaman unggulan yang ditanam dalam satu hamparan dan menjadi tanggung jawab petani untuk mengelolanya, yang menjadi binaan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
Perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi yang menopang perekonomian masyarakat. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan seperti karet, kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, kelapa hibrida, dan aneka tanaman lain. Komoditi karet dan kelapa sawit merupakan primadona di sektor ini. Di Kabupaten Kuantan Singingi, komoditi karet sudah lama diusahakan oleh masyarakat dan ini merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2014, total luas kebun karet 145.389,95 hektar dengan produksi dalam bentuk ojol sebesar 80.825,44 ton dengan jumlah petani sebanyak 65.175 orang. Jika dilihat luasan lahan kebun karet dan produksi yang cukup besar, maka ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanam investasinya di Kabupaten Kuantan Singingi. Di samping kebun karet potensi kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat juga dapat dikategorikan cukup besar. Total luas lahan 128.806,94 hektar dengan produksi tandan buah segar TBS. Tahun 2014 sebesar 455.491,94 ton. Sampai saat ini telah beroperasi 16 unit pabrik kelapa sawit atau PKS yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi dengan kapasitas pabrik rata-rata 45 ton per jam sampai dengan 60 ton per jam. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar dan beragam. Berdasarkan data tahun 2014, luas perairan umum Kabupaten Kuantan Singingi adalah 22.882 hektar, yang terdiri dari danau 469 hektar, rawa 20.628 hektar, dan sungai 1.785 hektar. Potensi lahan budidaya diperkirakan tidak kurang dari 2.000 hektar. Sementara yang baru dimanfaatkan lebih kurang 11% dari potensi tersebut, yaitu 227 hektar. Berdasarkan data tersebut, masih besar peluang untuk berusaha di bidang pembudidayaan ikan dalam kolam. Selama ini budidaya ikan dalam kolam hanya dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang ekonomi keluarga dan dalam skala besar. Sampai saat ini belum ada perusahaan atau badan usaha yang memanfaatkan lahan-lahan potensial tersebut. Salido jalan Babelo bang, jalan Babelo tampak nandari bang kota bayang, tampak nandari bang kota bayang, nampak
Usaha perikanan merupakan usaha yang cukup menjanjikan. Hal ini karena proses pemeliharaan, pemasaran relatif tidak begitu sulit dan tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian konsumsi ikan masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat, sehingga usaha perikanan ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Kabupaten Kuantan Singingi termasuk salah satu kabupaten yang menjadi sentra produksi peternakan di Provinsi Riau. Pasar Ternak Simpang Raya berdiri pada tahun 2012. Pada bulan Oktober sudah mulai beroperasi. Alhamdulillah dengan keyakinan pengurus putra daerah di sini berjalan dengan baik sampai saat tahun 2015 dengan jumlah masuknya ternak dengan nilai jual ternak sangat baik, yaitu kisaran 26-28 per minggu. Pasar ternak yang terletak di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Pasar ternak ini dikelola oleh kelompok tani peternak di bawah binaan Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Jual beli ternak sapi dilakukan pada hari Rabu dengan pembeli yang datang dari dalam kabupaten maupun di luar Kabupaten Kuantan Singingi. Aktivitas jual beli cukup membawa dampak positif bagi kelompok peternak maupun masyarakat yang ada di Desa Simpang Raya. Karena dengan adanya pasar ternak ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berjualan kebutuhan sehari-hari dan berjualan makanan maupun minuman. Dengan adanya aktivitas tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar pasar ternak. Pemanfaatan kotoran dan urin sapi untuk dijadikan pupuk organik di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, dalam 1 hari 1 liter menghasilkan 180 liter urin sapi yang kemudian difermentasi dengan menggunakan mikroba EM4. Dapat digunakan sebagai kebutuhan pupuk untuk 1 hektar lebih. Untuk membangkit batang terundang. Satu dua tiga dan empat dan sawala bula penuh.
Di Kabupaten Kuantan Singingi, hampir 1.500 UKM tumbuh dan berkembang dengan baik, yang tersebar di 15 kecamatan dengan berbagai macam jenis usaha, antara lain industri rumah tangga dan kerajinan yang merupakan produk unggulan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, berupa kerajinan bambu, makanan ringan, batik khas Kuantan Singingi, kerajinan pembuatan peci atau kopiah, kerajinan batu permata, dan madu lebah. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang kuat penganut ajaran agama, khususnya agama Islam. Mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, ada masyarakat yang tertarik untuk mengusahakan pembuatan peci atau kopiah yang bernaung di bawah usaha Elang Pulai yang berlokasi di Desa Pauh Angit, Kecamatan Pangian, dengan jumlah pengrajin sebanyak 10 orang. Usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu. Bahwa itu salah satu dari produk unggulan kita ya di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah kita lakukan pembinaan selama masuk tahun ketiga, Bu Mega ya. Tahun ketiga, tahun pertama 2003 boleh itu masih pelatihan dan pembinaan segala macam. Tahun 2020 boleh lah kita langsung mengadakan produk ya. Jadi untuk olahan sawo itu kita ada namanya TOT ya, sebagai narasumbernya telah kita latih ke Jakarta dulu. Latih Jakarta di perusahaan DND yang mengelola masalah pangan itu ada 3 orang. Satu Bu Sutinah di Teluk Kuantan, 2 Ita di Lombok, di Asnita ya di Basrah. Jadi TOT itu lah yang akan melatih daripada kelompok-kelompok. Nah, kelompok binaan kita untuk olahan sawo kok ada 6 kelompok. Ya, 2 di Kuantan Hilir seberang, 2 di Kuantan Hilir Bu ya, 2 di Kuantan Tengah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, sudah ada petani yang mengelola buah segar seperti buah sawo menjadi produk makanan dan minuman dengan nama produk Min Ciku. Buah sawo Batik Kabupaten Kuantan Singingi.
beberapa tahun terakhir ini batik sudah mulai diusahakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan kualitas menjadi prioritas utama oleh pengrajin batik. Meskipun batik Kabupaten Kuantan Singingi belum terkenal ke seluruh pelosok negeri, akan tetapi pengrajin tetap berupaya memperkenalkan dengan mengikuti event pameran, baik yang diikuti oleh pengrajin itu sendiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Batik Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai ciri khas, yaitu adanya motif jalur pada bahagian batik tersebut. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi wisata yang potensial untuk dikembangkan, yang antara lain Rumah Godang. Rumah Godang terletak di Desa Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya. Rumah Godang adalah tempat pertemuan sekelompok masyarakat yang tergolong ke dalam satu suku, misalnya suku Melayu, suku Petopang, suku Paliang, dan suku Caniago, memiliki rumah godang yang lebih dari satu rumah godang. Pertemuan tersebut adalah pada saat-saat tertentu, misalnya hari raya, rapat-rapat adat, serta acara-acara adat.
Pacu jalur merupakan potensi wisata yang digelar setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengertian dari pacu jalur itu sendiri, pacu adalah bertanding dan jalur adalah perahu yang panjang dengan ukuran 25 meter sampai 40 meter, mempunyai muatan 40 sampai 60 orang. Pacu jalur termasuk dalam agenda kalender nasional dan pacu jalur merupakan budaya Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah ada sejak dulu, bahkan telah berumur ratusan tahun. Pacu jalur dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.